Udah jam 6, Cang. Halo. Jadi selevel imam-imam, selevel sahabat Nabi itu mengalami ya proses-proses seperti itu. Maka jika itu berulang kembali, ya apa salahnya? Oleh karena itu jangan terlalu keras juga dengan orang yang keras sama kita. Ya, jangan ngamuk-ngamuk juga sama orang yang bilang kita jahil, yang bilang kita ini syubhat. Santai aja, ya. Ntar juga lama-lama kalau dia mau piknik, dia akan tahu kebenaran dari Allah. Ya, kita kan sama-sama bergerak mencari kebenaran. Allah lah al-haq, maha benar. Kalau orang-orang di luar ngaku benar, itu kebenaran dia. Jika kebenaran ini lebih dekat kepada Allah, maka orang itu mendekati kebenaran, bukan paling benar. Ini beda loh. Ya. Jadi siapa yang merasa paling benar, dia telah mengambil kesombongan, seperti iblis merasa sombong. Itulah rahasianya Allah nyindir kita berdoa setiap Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ini kan tanda enggak semua kita ini terjamin. Maka doa 17 kali setiap hari. Ya, semoga Allah membimbing kita semua, amin. Kayaknya Bang Adam udah nyata pertanyaan horor-horor nih. Fadhal Kang Adam, silakan. Lu aneh bacain. Kayaknya milih yang unik-unik nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ada artikel FB dari Musdar Bustamam Tambusai. Wah, nyebut nama nih. Ilmiah. Oke, baik. Praktisi ruqyah. Apa ini? Yang kami rasa perlu dijelaskan lagi. Saya nggak punya FB soalnya, jadi nggak baca. Apakah hubungan karomah dengan Ismul A'zam? Mau tahu? Kalau nggak tahu, bilang nggak tahu. Jangan menentang sesuatu yang kita nggak tahu. Pertanyaannya sekarang, apa makna karomah? Apa makna Ismul A'zam? Definisikan dulu baru tentang. Jika kejadian luar biasa, contoh orang nggak mati-mati, itu luar biasa nggak? Sunnatullahnya orang nggak mati kan? Makhluk hidup harus mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sekarang ada makhluk namanya iblis, jin, setan nggak mati-mati. Jin itu mati kalau dibunuh oleh jin yang sakti. Mereka perang baru mati. Atau ada manusia yang lebih hebat dari jin itu. Iblis seharusnya ada kematian. Adam aja bisa mati, kok masa dia nggak mati? Karena dia meminta dengan Ismul A'zam. Apa arti Al-Ismul A'zam? Nama yang agung. Allah itu punya nama yang agung. Seperti, jadi Ismul A'zam itu ibarat kalau dibuat analognya, kita buat proposal yang bagus. Jadi Al-Ismul A'zam adalah pintu masuk meminta kepada Allah. Proposalnya meyakinkan, ya. Ismul A'zam ini akan membuat Allah memberikan kemurahan-kemurahannya. Jika kemurahannya turun kepada orang mukmin bernama Ma'unah, jika mukminnya wali bernama Karamah, jika kemurahan itu turun kepada orang yang ingkar kepadanya bernama apa? Istidraj. Jadi Ismul A'zam ini bisa dipunyai oleh siapa aja. Tapi karomah hanya terjadi pada wali. Ciri-cirinya apa? Kalau nikmat karomah turun, maka sang wali tambah tawadu. Ini antum baru bisa ngurukyah 1-2 orang udah ngerasa paling bener aja, ya. Emang yang hebat itu antum, kita yang ngurukyah, atau kehebatan nama? Saat kita baca bacaan ruqyah, di situ ada Ismul A'zam. Baca dong Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Baca syarah-syarahnya. Ismul A'zam dalam Al-Azkar Nawawi itu ada di Ya Hayyu Ya Qayyum.
ada di Quran. Maka setiap ayat yang ada Hayy Qayyum itu menjadi sakti. Antum udah make-make nggak sadar, karena nggak mengenal Allah, namanya pun kau tak kenal. Maka ruqyah ini yang make bisa jadi dukun. Dukun pakai bismillah loh, ya kan? Antum pakai kopiah, dukun juga. Tapi pakai kopiah, ya berjenggot, kan itu aktivitasnya sama, membacakan mantra namanya, menghembuskan. Nabi menghembuskan, itu teknik dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Ismul A'zam. Jadi Al-Ismul A'zam ini bisa dipunyai oleh semua makhluk sebenarnya, kalau mereka tahu cara mintanya. Ada orang punya, tahu nih, antum udah tahu nih Hayyu Qayyum itu Ismul A'zam, ada di ayat kursi, tapi kurang yakin, gak berefek. Apa buktinya? Di dalam Al-Quran iblis berdoa, dengan izzahmu ya Allah, maka aku akan menyesatkan umat manusia. Itu Ismul A'zam, izzah, Dzul Izzati wal Jabarut, begitu Nabi menyebut. Itu Ismul A'zam. Itu pegangannya iblis. Kalau enggak, iblis enggak sanggup menyesatkan manusia. Kok jadi tegang gini, Bang Adam? Pertanyaan kedua, maunah bisa dipelajari. Orang seperti kita, ini antum nih meruqyah, terus orang sembuh, itu bantuan Allah bukan? Atau antum yang hebat? Bantuan Allah. Bahasa Arabnya maunah, masa nggak ngerti? Bahasa Arabnya maunah. Ruqyah dipelajari bukan? Atau tiba-tiba begitu dipelajari bukan? Ya, teman-teman kita buat daurah ruqyah, itu daurah mempelajari biar dapat maunah. Repot amat gitu. Apalagi nih, apakah hanya Abu Sa'id Al-Khudri yang mendapat ijazah Fatihah menjadi doa kesembuhan, sedangkan sahabat lain tidak bisa? Baca hadis itu jangan separuh-separuh ya. Kita kalau cerita satu hadis, satu kisah, bukan berarti sahabat lain tidak. Ini pertama ijazah dulu nih. Ijazah itu teman-teman, itu istilah ahli hadis abad kedua, ketiga. Ijazah itu artinya pengizinan. Ijazah itu biasanya disertai dengan pengajaran, diajarkan dulu. Oh, ini kayaknya mau nanyain pertanyaan yang kemarin ya. Saya bercerita bahwa Nabi mau mengajarkan Abu Sa'id, dalam bahasa ahli hadis mengijazahkan. Kalau antum mengerti ilmu mustalahul hadis, kalau enggak nanya dulu, jangan nentang-nentang dulu. Coba pelajari ilmu hadis. Di ilmu hadis ada 8 minimal cara belajar. Pertama namanya sama, mendengar guru, nyimak. Yang kedua namanya qira'ah ala syekh, nyetor ke guru, seperti murid tahfiz Quran nyetor ke gurunya. Yang ketiga ijazah. Nah ini dulu deh, ijazah. Apa kelebihan sama? Sama itu dobit, langsung gurunya dapat apa kita dapat. Tapi kalau dapat sama, mendengar, membacakan, gak diijazahi. Misalnya gini, saya cuma baca 3 atau mendengar 3, bagi 3 doang. Tapi kalau ijazah itu lebih umum dalam ilmu hadis. Namun kalau kita sebut ijazah dalam istilah-istilah biasa, maksudnya bisa mengajarkan, mengizinkan. Mana dalilnya? Jadi mereka meragukan ini, bahwa Nabi mengajarkan Al-Fatihah kepada Abu Sa'id. Terus Nabi tidak mengajarkan ruqyah. Kan saya tidak mengatakan bahwa Nabi mengajarkan ruqyah kepada Abu Sa'id. Coba, ada kalimat di belakang itu yang dijadikan wa ma yudrika annaha ruqyah. Ya, kan gitu kalimat di belakang hadis itu. Apa coba artinya? Wa ma yudrika. Ada yang bisa bahasa Arab?
Kalau bahasa Arabnya baru ujurumiyah, ya jangan coba-coba dulu lah, ya mendebat. Ini gara-gara berteman sama Cang Nandar nih, mulai belagu nih. Astagfirullahaladzim. Wa ma yudrika annaha min ruqyah. Kalau Sufyan bin Uyainah membedakan wa ma adraka dengan wa ma yudrika, tapi Imam Ibnu Hajar pensyarah Sahih Bukhari mengatakan enggak begitu. Jadi imam bisa beda sama imam, masa kita nggak boleh beda? Masa antum mewajibkan kita harus ikut antum? Kan enggak. Kita juga nggak mewajibkan antum ikut kita, ya kan? Ya ikut-ikut aja, ya enggak ya sudah. Apa kata Imam Ibnu Hajar? Makanya kalau baca hadis wajib baca syarah. Wajib baca syarah. Syarah yang terbaik untuk Sahih Bukhari karya siapa? Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kitabnya Fathul Bari. Kita kasih unjuk, buka nanti beberapa bab. Ada kitabul ijarah tentang bertarif dalam ruqyah. Ini bukan bela antum yang bertarif juga, ya. Jangan GR dulu, ya. Bukan mau memperkuat antum yang meruqyah bertarif. Tunggu dulu. Saya bukan praktisi ruqyah, walaupun saya dapat ijazah ruqyah banyak. Kalau kertas lembar sertifikat nggak laku oleh Rasulullah, nggak bisa dapat syafaat antum dalam ruqyah, ya. Harus dapat ijazah sanad, ada sanadnya, dan itu bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Dalam syarah Fathul Bari, Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar pensyarah Sahih Bukhari mengatakan, wa ma yudrika, itu bahasa basi. Masa ente nggak paham, pura-pura nggak tahu kalau ini bukan ruqyah, gitu maksudnya. Li ta'ajjub. Itu bahasa Arabnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Atau heran, masa sih nggak ngerti gitu. Jadi di hadis sebelum itu, jadi ini ketua aman kitab tafsir di Sahih Bukhari, ada satu bab judulnya keutamaan surat Al-Fatihah. Judulnya Fatihatul Kitab, ya. Keutamaan Fatihatul Kitab. Itu hadis pertama riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, kedua juga Abu Sa'id Al-Khudri. Yang pertama saya kisahkan bergabung dengan yang kedua. Yang pertama itu apa? Nabi manggil Abu Sa'id lagi sholat, manggil. Kalau kita lagi sholat gimana? Nyaut orang nggak? Tetapi di Quran kan ada, jika Allah Rasul manggil walaupun lagi sholat wajib nyahut. Itu hebatnya, ya. Akhirnya Abu Sa'id datang kepada Rasulullah. Nah, Rasulullah menjanjikan, Abu Sa'id, la u'allimannak a'zama surah fil Quran. Aku akan ajarkan engkau, u'allimannak. Itulah yang artinya ijazah. Bahasa hadisnya u'allim, bahasa mustalahnya ijazah. Paham? Paham Cang Nandar, ya? Udah dapat ijazah belum? Ya. La u'allimannak, aku akan ajarkan kepada engkau ayat terbaik di dalam Al-Quran. Kalau di riwayat Abu Hurairah, aku ajarkan engkau, atau inilah Al-Fatihah, surat yang lebih afdal dari surat mana saja, dan tidak ada di Injil, tidak ada di Taurat. Beda-beda tipis. Itu tadi Abu Hurairah, Abu Sa'id Al-Khudri. Sekarang tekniknya dari mana? Berani nggak Abu Sa'id Al-Khudri bikin teknik sendiri? Nggak berani. Maka dia ditakrir sama Nabi nanti. Antum kalau baca Fatihah sambil napas atau tahan napas? Tahan napas. Serius? Ayo sambil napas baca. Bisa nggak? Paham nggak? Ketika beliau baca Al-Quran, nafasnya ditahan kan? Itu maksud kita. Setiap orang baca ayat, satu ayat tahan napas nggak? Ahli hadis, kalau antum ngerti ilmu ijazah, ada namanya musalsalat bil Fatihah.
Musalsal menirukan cara guru, cara Nabi dalam baca Fatihah. Walaupun musalsal ini bagi sebagian ahli hadis dhaif, tapi karena dia dhabit, ditirukan modelnya, bagi ulama Quran itu sahih. Karena sanad Quran sama sanad hadis agak sedikit beda standar. Bagaimana caranya di situ? Antum mesti kaget. Karena mereka sekarang mengharamkan metode ini. Baca Fatihah satu napas, ada itu dalilnya. Dulu Said Agil Al-Munawwar, guru saya, bukan Said Agil Sirat ya, Said Agil Al-Munawwar, beliau ini Masya Allah hafal kitab, Masya Allah, hafal tahun wafat ulama, Masya Allah. S1 di Madinah, S2, S3 di Mekah. Itu dia gak sesat juga sama mereka. Kalau sholat di salah satu tempat gurunya, sholat 20 rakaat tarawih, itu satu napas, tapi bersih bacaannya, enggak buru-buru, bismillahnya jelas, alhamdulillahnya jelas, satu napas. Karena ada ijazahnya. Kalau enggak tahu nanya, namanya ijazah musalsalat bil Fatihah. Banyak hal di dunia ini yang kita enggak tahu. Saya dulu juga enggak tahu, ini baru saya tahu 3 tahun yang lalu. Saya pun baru tahu ini 3 tahun yang lalu, lewat murid-murid Syekh Yasin Al-Fadani. Nyampe, saya kira juga dulu bid'ah baca Al-Fatihah satu napas, ternyata itu. Maka kita tobat dari kejahilan kita. Saya bertobat dari kejahilan saya. Jabir bin Abdullah meriwayatkan metode ruqyah. Di situ disebutkan 2 versi. Setelah membaca itu meludah, atau yang kedua menghembus, yanfus. Ini beda ruqyah dengan zikir doa. Zikir doa enggak ada fuhnya. Fuh itu napas bukan? Napas bukan? Serius? Berarti ruqyahnya sahabat Nabi pakai tahan napas enggak? Kalau ngeluarin napas pakai tahan napas enggak sebelumnya? Gitu ilmunya. Berarti sahabat Nabi mempraktekkan tahan napas enggak? Saya mau ngeluarin bisa enggak tanpa ada nafas di dalam yang ditahan? Enggak mungkin, harus ditahan dulu. Baca doa baru begitu Pak. Itu yang disebut ruqyah. Kalau enggak doa namanya, kalau enggak zikir namanya. Jadi nih kita kasih tahu kenapa antum pernah meruqyah Quran. Pakai Quran nih udah sakti, tapi nggak tembus-tembus, nggak ada efek, karena nggak mempraktekkan hembusan atau sentuhan ketukan, tapping namanya. Untuk kasus tertentu Nabi menepuk, ntar nepuk pengen meluk lagi. Gimana? Apakah syarat menjadi terapis ruqyah? Waduh, mau buka klinik nih kayaknya ya. Saya mau kasih tahu dulu, ruqyah itu artinya mantra. Pakar mantra, bahasa kampung kita artinya dukun. Mau jadi dukun? Pasti nggak terima antum yang praktisi ruqyah disebut dukun. Nggak mau kan? Maka ganti istilah mu'alij, biar islami dikit kan. Padahal itu namanya Arabi, Arab-Araban namanya. Apa syarat menjadi ahli ruqyah? Pertama, ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua, cari ilmunya yang bersanad. Kalau bersanad, ketemu guru bersanad. Guru bersanad pasti tidak sombong. Karena orang sombong kalau punya murid, muridnya sombong, merasa paling benar, merasa paling sakti, dan pasti iri. Nanti kalau ada kiai bisa menyembuhkan pasien dia yang nggak bisa disembuhkan, yang itu pakai jin tuh banyak ahli ruqyah sekarang. Saya mau tanya, siapa di antara antum praktisi ruqyah yang pernah melihat jin? Kan nggak ada. Karena Imam Syafi'i mengatakan, man qala ra'aitul jinna faqad iftara 'ala Allah. Siapa yang mengaku melihat jin, dia telah berbohong atas nama Allah. Karena jin nggak bisa dilihat dengan mata ini, kecuali antum punya mata lain. Ya. Terus dia tuduh ada kiai fulan, mursyid fulan, dia nggak mengeraskan bacaan seperti antum. Terus antum bilang itu jin. Emang lihat?
Kalau nggak lihat, haram kalam begitu. Maka ahli ruqyah yang ngomong begini tidak diterima persaksiannya oleh Imam Salaf, Imam Syafi'i. Oh itu jin tuh, emang dilihat? Jin nggak bisa dilihat? Emang tahu dia baca apa? Ya Ustaz, dia bisik-bisik, ya tanya aja sama dia nih baca apaan. Jangan spekulasi, itu mah su'uzzan. Iyattabi'una illa zanna. Jangan ikut zan. Kan boleh tabayun tuh. Kalau kiai pasti jawab, kecuali dukun, oh rahasia perusahaan, dia bilang gitu. Ya, atau dia kesel sama antum nggak mau cerita juga. Kalau mau jadi peruqyah, ya harus ikhlas. Amplopnya nggak ada, cuma pakai amplop TKS, terima kasih Ustadz, gitu. Harus terima. Jadi jangan berhenti berguru. Karena orang kalau berhenti berguru muncul kesombongan dalam dirinya. Jadi berguru itu adalah cara efektif menghancurkan ego. Jadi itulah thariqah paling cepat. Asra'ut turuq li izalatil kibr. Kalau versi thariqat sufi kan zikir dulu sekian hari, 40 hari seperti di hadis Abu Nuaim biar bersih kolbunya. Tapi kalau antum berguru bentar aja, ketemu guru bentar aja, kita kemudian memahami, menikmati dalil yang dia sebutkan, menikmati kalam-kalam dia, itu udah hancur itu satu kesombongan. Tinggal nanti dengerin lagi si fulan, hancurkan lagi satu kesombongan. Mau denger aja, ya. Kalam saya begini tidak akan membuat orang ikut saya, tidak akan membuat orang dapat hidayah. Kalam ini hanya memperkuat diri kita, memperkuat antum yang asul sunnahnya sama dengan saya. Kalau ada di luar yang sedang mencari, mudah-mudahan tercerahkan. Jika tidak, kita juga tidak ngoyo kepada Allah, ya. Maka kita tidak juga ngamuk-ngamuk kalau orang beda dengan kita, ya. Jadi itu aja. Mau jadi ahli ruqyah, ikhlas, bersadat berguru, dan jangan berhenti berguru, ya. Dan jangan ngomong hal yang gak dilihat, jangan pakai zon. Dan saya takut-takutin dikit ya, antum kalau nguruqyah orang kesurupan, hati-hati, karena jin setan itu bisa pindah lewat sentuhan, lewat pandangan. Maka saya kasihan sama sebagian mu'alij peruqyah ini, dia banyak sebenarnya jin yang menempel di badan dia, dan itu membayang di wajahnya, dia nggak sadar. Makanya emosinya tambah gede, ya, refleksnya terlalu over. Itu ciri-ciri kenapa sering berhadapan dengan itu. Dan itu obatnya cuma satu, teman-teman. Nah, ini tips untuk ahli ruqyah. Banyakin sholawat, rindukan Rasulullah, nanti netral itu emosi antum, itu nanti mulai, ya, suka nyalah-nyalahin orang, suka merasa paling hebat, nanti redup sendiri. Kalau saya sudah nggak praktek lagi, ya, takut dibilang TKS. Ya, ikhlas itu ternyata ada asbabnya. Jam-jam 11 malam dibangunin, tat, apa ini kesurupan, pulang-pulang ngantuk, terima kasih Ustaz, gitu. Giliran dia ke dokter bayar sekian, kita nggak dibayar. Makanya ikhlas ya ruqyah ini kadang-kadang memang, ya, tergantung TKS. Jadi maka saya daripada ikhlas saya rusak, mending saya nggak praktek lah. Dan saya juga nggak mau lagi sekarang, udah nggak mau. Dulu kita pernah praktek pribadi. Jadi kalau ada kawan kita bantu sifatnya. Capek juga ngurusin yang begitu. Karena orang kesurupan ini kebanyakan karena masalah stres. Jin belakangan. Ya, stres, kebanyakan stres. Kalau stres udah masuk, setan masuk nggak? Jin nempel nggak? Nempel semua. Ya, tahu dari mana jin keluar? Emang kelihatan? Nggak kan? Loh, ada nambah lagi. Antum marah nih mana? Ada yang menuduh Buya syubhat di kolom komentar. Alhamdulillah, ya, seperti Abu Abbas Al-Mursi. Syukran ya antum nuduh anemu syubhat. Emang kita orang syubhat, ya. Apakah ada konsekuensi tuduhan syubhat kepada orang lain karena sudah jadi tren yang sekarang komen Ustadz syubhat, Ustadz bid'ah, kafir. Oh, kafir kayaknya enggak. Dia paling bilang syubhat mah bid'ah.
Ya. Konsekuensinya ada. Dulu Allah yarham Syekhuna Ali Mustafa Yaqub mengatakan, beliau kan murid Syekh bin Bas, murid Imam Wahabi. Enggak ada tuh ngomong-ngomong syubhat-syubhat. Ya. Dia tahu saya pengamal Asy'ariyah, saya bertarekat sufi. Dia malah seneng, enggak bilang inti syubhat Ar-Razi, enggak ada. Apa konsekuensinya? Kata beliau, kamu tahu enggak hadis? La taqul li akhika kafir. Jangan katakan kepada saudaramu kafir, karena bisa qad ba'a bihi ahaduhuma. Bisa kembali ke salah satu keduanya, bisa kepada kamu, bisa kepada yang dikafirkan. Terus beliau mengatakan, begitu juga bid'ah. Jika engkau menuduh orang syubhat, orang bid'ah, ternyata itu tidak terbukti di sisi Allah, maka engkaulah yang syubhat, engkaulah yang bid'ah. Makanya saya sudah berhenti, Pak, nuduh-nuduh orang syubhat dan bid'ah. Kecuali sesekali keceplosan saya minta ampun kepada Allah. Ya. Ada nggak saya ngomong begitu, Bang Adam? Kalau ya saya minta ampun kepada Allah. Ya. Saya sekarang paling ngomong, oh mungkin itu keliru, gitu aja. Ya. Sekarang ini ada masjid-masjid yang dibangun khusus buat kelompok-kelompok tertentu, kebanyakan tanpa kubah. Bolehkah kita sholat menjadi makmum? Perlu diketahui, kubah itu budaya Persia yang diserap oleh Muslim ketika mereka berdakwah ke Persia. Menara, maka masjid tidak mesti ada kubah. Oke? Jadi boleh nggak sholat di masjid yang tidak ada kubah? Boleh. Bahkan yang nggak ada atapnya juga boleh. Masjid apa yang nggak ada atapnya? Dulu Masjidil Haram nggak ada atapnya, baru sekarang aja. Dibuat kelompok tertentu, niatnya apa buat masjid? Mau nyaingin masjid A, namanya masjid dirar. Jadi masjid yang gunanya untuk menyaingi masjid, itu namanya masjid dirar. Masjid yang ingin mudarat, memecah belah umat, itu masjidnya orang munafikin. Tapi saya yakin maksud orang ini bukan munafik, ya. Mungkin beda manhaj kali. Apa keutamaan halaqah, ta'lim, ceramah, tausiah di masjid? Dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim dikatakan, seseorang itu mazala fi shalah, ya, dia masih dihitung di dalam salat selama dia di masjid. Lalu malaikat berdoa, Allahumma shalli alaihi, Allahumma arhamhu, begitu kira-kira di hadisnya. Ya Allah, beri rahmat orang ini. Ya antum dari tadi ini kenapa betah duduk? Kalau hari biasa duduk pasti pegel. Atau udah ada yang pegel dari tadi? Kok tahan gitu? Karena malaikat menghembuskan di punggung kita, di jidat kita, di ubun-ubun kita, di hati kita. Allahumma rahamhu, ya Allah rahmati dia, ya Allah sayangi dia, ya Allah sampaikan salam kepadanya. Begitu terus, nggak lihat kan? Saya tahu karena Nabi yang ngasih tahu, nggak sok tahu juga. Ya, bahkan di hadis Imam Tirmizi, dia mengepakkan sayapnya lalu mengembangkan, menutupi kita. Ridha bima yatlub, dia ridha kepada apa yang dituntut. Kira-kira begitu. Nah, kita berharap semoga Allah menjadikan majelis ini majelis yang seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Jangan GR dulu. Khalas. Loh, apa lagi nih? Ini handphone Cang Nandar ya? Pasti ada yang aneh nih. Ini Bu Wiwit apa Mbak Wiwit? Ya. Dalam hal akidah kita merujuk kepada Imam Asy'ari wa Al-Maturidi. Dengan salah satunya pelajaran sifat 20 yang wajib bagi Allah. Akan tetapi ada bahasan trilogi tauhid dengan untuk memahami akidah oleh sebagian orang dalam kurung bla 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 dan lain-lain. Jadi baca. Apalagi sudah masuk dalam kurikulum di Kementerian Agama. Menurut Buya, apakah trilogi tauhid dapat kita gunakan dan aman dalam memahami akidah? Aman enggak? Kalau niatnya membuat perbandingan, boleh. Boleh-boleh aja tuh. Tapi kalau dijadikan sebagai bahan, trilogi tauhid ini enggak akan pernah nyatu dengan sifat 20. Ini antum harus garis bawahi. Kenapa?
Karena trilogi tauhid dibuat oleh Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih untuk membantah sifat 20. Maka saya heran kepada orang yang buat kurikulum itu. Dia ngerti gak sih trilogi tauhid, uluhiyah, rububiyah, asma sifat tujuannya untuk apa? Berarti dia nggak ngerti juga proyek. Buku-buku itu kan buku proyek. Mending kita belajar dulu di MDA, Allah wujud kidam bako. Masih ingat gak dulu? Itu mau dibid'ahin semua Pak oleh orang yang belajar uluhiyah, rububiyah, asma sifat 3 tauhid. Antum mau diem? Akidah guru-guru kita dulu mau disesatkan mereka. Antum mau diem? Dosa hukumnya. Diamnya orang yang sudah tahu itu sama dengan setan bisu. Makanya saya mengimbau, ayo kita ngaji sifat 20 lagi. Kan di sini banyak, ada Habib Syakir, ada Kiai Rahmat Afifi, itu jago-jago semua. Buka, minta Pak Kiai, Beb, tolong ajarin kami dong sifat 20 yang tepat tuh gimana gitu. Nanti mereka ajarkan. Itu Kiai Rahmat Afifi, murid Bahmun, tamat Al-Azhar. Tapi lebih berkesan sama Mbah Maimun daripada Al-Azhar sepertinya. Kalau cerita Mbah Maimun, itu hebatnya ulama kita. Itu Mbah Maimun sesat gak? Ada yang bilang Mbah Maimun sesat. Sesat gak Mbah Maimun? Allah yarham Mbah Maimun Zubair. Sesat gak? Enggak bayang? Enggak. Kalau ada yang bilang sesat karena dia pakai sifat 20, antum diem gak? Atau kita harus bergerak? Harus bergerak Pak, kita nggak boleh kita diam. Ya ini kalau udah jadi laskar Ahlus Sunnah begini ntar nih, bakar-bakar ntar nih, bakar semangat maksudnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Pakai napas tuh bersannya. Baik teman-teman yang melakukan Allah, kesimpulannya sederhana. Orang yang mencari hidayah pasti Allah bimbing meskipun dia terjebak pada kesalahan. Nanti Allah sendiri yang jemput. Orang yang mencari kebenaran, dia tidak awalnya mungkin merasa paling benar, tapi kalau dia terus mencari, maka saya sarankan antum para pemburu hidayah, pencari kebenaran, setiap ikut satu kelompok, ikut satu manhaj, pertanyakan dalam hati, apakah ini benar ya Allah? Maka tanya terus dalam salatnya, ya Allah jika ini benar istiqomahkan aku, jika tidak ihdinas siratal mustaqim. Itu doa saya dulu sampai hari ini, ketika terjebak masuk ini masuk itu, berharap Allah menjemput kita di tengah belantara hidayah-hidayah palsu. Ya, semoga Allah meridhoi kita semua, semoga Allah mengampuni emosi-emosi kita, semoga Allah menutupi aib-aib kita. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang sah, pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ijma'na ma'a nabiyyikal Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, amal kami sedikit, tapi kami berharap pertemukan kami dengan Nabi Engkau, kekasih Engkau di sorga nanti. Allahumma rzuqna ru'yataka wa ru'yata nabiyyik. Ya Allah, Nabimu mengabarkan bahwa para sahabat, para orang-orang yang beriman akan memandang wajahmu nanti di surga. Jadikan kami bagian dari mereka. Jadikan kami bagian orang yang mampu melihat keindahan wajahmu, keindahan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Engkau Maha tahu kebusukan hati kami, Engkau Maha tahu keburukan jiwa kami. Perbaiki kalbu kami ya Allah. Engkau Maha tahu berubahnya kalbu kami, ya muqallibal qulub, tetapkan kalbu kami dalam hidayah bersamamu. Ya muqallibal qulub, ya musarrifal qulub, sabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah, terakhir kami minta, tolong tutup hayat kami dengan husnul khatimah, menyebut namamu, menyebut nama Rasulmu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.